Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 5 modul implementasi pembelajaran dalam UDD pada bagian ruang kolaborasi. Ini adalah anggota kelompok 1 yang terdiri dari Ati Nur Puspita, Novaliana Wijayanti, dan Ria Septiani. Kali ini kelompok 1 akan membahas pembelajaran menggunakan buku teks. Pada kasus pertama, terdapat dua ilustrasi. Yang pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Sedangkan ilustrasi kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering kami lakukan sebagai seorang pendidik atau seorang guru adalah ilustrasi pertama, yaitu buku teks yang berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran, di mana buku teks yang disusun oleh guru yang disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan awal peserta didik di dalam pembelajaran. Selain itu, buku juga berfungsi sebagai sumber dan panduan. Buku ini telah melalui proses penelitian yang ketat untuk memastikan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi pertama. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kebutuhan dalam proses pembelajaran untuk memiliki sumber referensi yang dapat dijadikan landasan dalam merancang pembelajaran dengan tujuan tertentu dan hasil pembelajaran yang terarah. Namun, hal ini tidak dapat menutup kemungkinan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi sumber belajar tambahan di luar buku pegangan utama. Artinya, peserta didik mampu mengeksplor dari mana saja referensi yang didapat, baik dari internet maupun buku sumber lainnya. Karena peserta didik di masa kini lebih erat kaitannya dengan teknologi atau hal-hal yang berkaitan dengan era digital. Kasus kedua yaitu ilustrasi 1, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian ujuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Dan ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau lembar kerja peserta didik. Namun, masih terkait erat konten buku teks. Pada kasus 3, ilustrasi 1, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi 2, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks. Pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat di dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir.
Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering kami lakukan adalah ilustrasi 1. Buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Hal ini dikarenakan buku teks pada saat ini tidak lagi menjadi satu-satunya acuan utama dalam proses pembelajaran. Pendidikan dengan paradigma baru tidak membatasi diri hanya mengandalkan satu sumber pengajaran saja seperti buku. Guru maupun siswa diberikan kebebasan untuk mencari informasi dari berbagai sumber pembelajaran termasuk internet dan jurnal. Meskipun buku tetap menjadi panduan, ada pemahaman bahwa jawaban atas banyak pertanyaan terbatas pada buku teks itu sendiri. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sesuai dan cocok untuk peserta didik kekinian bisa keduanya. Pada ilustrasi 1 juga bisa disesuaikan dengan peserta didik kekinian. Di era digital zaman sekarang, kecenderungan belajar siswa lebih condong ke arah membaca literatur secara online, baik e-book, artikel, maupun jurnal online. Teknologi memberikan kemudahan akses di berbagai lokasi dan tidak membosankan untuk dibaca berkat fitur-fitur menarik yang menunjang proses pembelajaran. Kasus 4, ilustrasi 1. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomoran. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kelompok kami sering menggunakan ilustrasi yang pertama, sehingga penggunaan buku teks tidak harus dibaca berdasarkan urutan nomor, tetapi berdasarkan tujuan pembelajaran saat itu. Karena biasanya ada muatan materi dalam buku teks yang dibutuhkan atau perlu dibaca, tetapi tidak sesuai dengan urutan nomor halaman. Pertanyaan kedua pada kasus 4 yaitu, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Kami berpendapat bahwa ilustrasi pertama lebih cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian. Peserta didik akan memiliki kebebasan untuk mencari dan mengeksplorasi materi pembelajaran, karena tidak terpaku pada materi yang ada dalam urutan halaman. Hal ini sesuai dengan karakteristik peserta didik abad 21 yang menyukai kebebasan dan merdeka belajar. Kemudian, penggunaan buku teks bukan berdasarkan penomoran juga dapat memudahkan guru memilih materi yang mudah dipahami oleh peserta didik untuk diajarkan terlebih dahulu, kemudian bertahap ke arah materi yang tingkatannya lebih sulit. Pada kasus 5 ilustrasi 1, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah di dukungan argumen penting. Pada ilustrasi 2, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kelompok kami sering melakukan ilustrasi 1. Menurut kelompok kami, buku teks sangat mudah untuk digunakan dan dapat dibaca di mana saja dan kapan saja. Buku pegangan dapat digunakan sebagai acuan materi dan buku pegangan juga dapat digunakan untuk merangkum ide-ide penting yang digunakan sebagai landasan dalam pemecahan masalah, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk menguatkan argumen penting tentang materi yang akan diajarkan. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian di zaman sekarang adalah ilustrasi 1. Ilustrasi 1 menitik beratkan bahwa sumber belajar yang paling utama yaitu buku teks. Buku teks dapat digunakan sebagai sumber belajar, sumber rujukan, dan referensi utama dalam belajar. Sedangkan pada ilustrasi 2 dikatakan bahwa buku teks sumber primer jarang digunakan sebagai sumber belajar dan bahan sumber lainnya seperti media massa, media sosial juga jarang digunakan. Padahal bisa digunakan untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk memperoleh informasi yang lebih luas tentang materi yang akan diajarkan.